37 ayat 23 firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita masuk dalam renungan. Renungan kita di saat ini diberi judul Daud yang berkenan kepada Allah. Daud merupakan anak bungsu dari bapa Isai. Daud memiliki 7 kakak laki-laki. Raja Daud sebelum diurapi menjadi raja, biasanya menggembalakan domba ayahnya yang berjumlah 2 sampai dengan 3 ekor. Raja Daud ini mendapatkan julukan Man After God's Own Heart, yang kurang lebih kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada 4 sikap yang membuat Raja Daud mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah sikap yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Raja Daud ketika berperang tidak pernah merasa takut atau lemah. Apakah kita ingat ketika Raja Daud melawan Goliat? Daud tidak pernah merasa takut karena Daud tahu siapa yang ada di pihaknya. Karena Daud tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri Daud pada waktu melawan Goliat. Karena Daud tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya, sebesar apapun masalah yang kita alami, kita perlu harus ingat bahwa Allah kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita juga harus mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang ada dalam hidup kita dengan cara setia membaca Alkitab setiap hari, karena Alkitab adalah firman yang hidup bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah sikap yang setia. Daud sebelum diurapi menjadi raja, sehari-harinya adalah mengembalakan domba yang jumlahnya 2 sampai dengan 3 ekor saja. Meskipun tidak banyak domba yang digembalakannya, tetapi Daud tetap setia menjaga, bertanggung jawab akan tugas yang diberikan kepadanya. Pada saat itu ada serigala atau hewan buas yang hendak menerkam dombanya, maka Daud akan berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga domba tersebut. Yang ketiga adalah sikap mau menerima teguran dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika Raja Daud berbuat dosa dan Nabi Nathan datang menegurnya, Raja Daud membuka hatinya menerima teguran dari Nabi Nathan. Meskipun Daud sudah menjadi raja, itu tidak menjadikan Raja Daud menjadi sombong. Raja Daud tetap mau mendengarkan nasihat dari Nabi Nathan. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita melalui teguran maupun kritik. Siapapun orang yang Tuhan pakai untuk menegur kita, kita harus mau mendengarkan dengan baik. Kritik dan teguran dapat membantu kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat Alkitab yang kita baca setiap hari, untuk kita dapat mengoreksi diri kita sendiri. Yang keempat adalah sikap yang suka menyembah dan berdoa kepada Tuhan dan menyukai firman Tuhan. Raja Daud senang menyembah Tuhan dan senang berdoa kepada Tuhan. Kitab Mazmur merupakan kumpulan doa dari Raja Daud. Raja Daud dalam segala perkara atau permasalahan yang dihadapinya, ia selalu menanyakannya kepada Tuhan. Dalam segala situasi, Raja Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 97, Daud berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Jadi, dalam ayat ini, Raja Daud menunjukkan ketergantungannya dengan Allah melalui perenungan firman Tuhan yang ia renungkan setiap harinya. Kita pun perlu untuk terus-menerus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dapat membantu kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa contohi sikap atau teladan dari Raja Daud. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup kita berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan, sampai Tuhan berkata kepada kita, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.